dia begini nih, jadi bentuknya tuh begini, dia berdiri tapi begini, jadi seolah dia kayak merhatiin saya, entah merhatiin teman saya yang lagi telepon. Dipersiapkan satu bangku kosong, ditaruh di pojok kursi penonton. Saya eh, saya nanya, untuk apa Mbak? Soalnya kita kalau pementasan itu marsingannya selalu apa ini gitu kan, itu seperti benang kusut gitu, kayak rambut gimbal gitu, seperti benang kusut. Saya lihat masih sedikit, terus saya lihat lagi, perhatiin gitu kan, ini kok kayak yang rambut apa sih, benang, ya rambut gimbal-gimbal gitu loh, banyak sekali. Kamu ngobrol sama siapa gitu kan? Dia nggak ngeh kalau saya teriak. Dia begini, rambut kamu kayak nyisirin rambut. Ada yang ngeliatin saya nengok lah. Saya nengok, si boneka manekinnya itu begini ke saya gitu. Jadi yang harusnya dia ngadep ke sini, karena saya jalan sebelah sini, dia kepalanya ke sini jadinya. Saya liatin sampai lama-lama itu seperti kayak masuk sesuatu. Saya kayak masuk ke ruangan sesuatu, hitam semua, dan teman saya saat itu berubah jadi apa ya, kupingnya kuping monyet. Saya nggak mau kuliah dulu ya, takut banyak setan. Dia berdua sama pacarnya berhadapan, yang sebelah dia siapa gitu, ada gitu. Saat itu tiba-tiba ruangan perkuliahan saya gelap, kayak waktu saya kuliah itu kembali gelap terus suara itu kayak kita kuping headset atau apa iya gitu. terus teman-teman setelah saya ngomong, lu semua anjing, lu bukan temen gue, lu anjing semua. Di situ seketika saya bilang anjing, mereka berubah mukanya hewan, entah iblis itu. Jadi dia mukanya babi, ininya tanduk, sini kupingnya panjang merah. Dalam dunia psikologi, otak manusia selalu menuju ke arah kestabilan dengan cara membenamkan memori-memori yang tidak mengenakan ke dalam bawah sadar. Adapun upaya manusia atau kita sebagai manusia untuk menjaga kestabilan emosional maupun pikiran bisa dengan cara membenamkan hal-hal atau memori yang tidak mengenakan secara sengaja, yang disebut dengan supresi. Supresi ini kadangkala bisa menimbulkan halusinasi. Adapun dalam dunia mistis atau klinik, makhluk halus adalah makhluk halus itu sendiri, dan manusia adalah manusia itu sendiri. Kali ini di studio Misteri Timur Bumi sudah kehadiran seorang narasumber yang akan menceritakan kisahnya yang seringkali dihantui ataupun diperlihatkan makhluk-makhluk astral dalam kondisi dirinya yang saat itu sedang tertekan. Kita langsung saja berkenalan dengan Kak Indri. Apa kabar Kak Indri? Baik. Kak Indri ini akan menceritakan kepada kita kejadian yang dia alami sewaktu di sebuah kampus di suatu daerah ketika sedang dalam perkuliahannya. Gimana Kak Indri? Silakan ceritakan kepada kita perihal kejadian itu dari awal hingga detail-detail kejadiannya. Jadi pertama itu saya lulus SMA. Iya. Lulus SMA tahun 98. Nah, terus saya sekolah di satu kota ya, yang jauh dari tempat saya. Terus saya udah merasa nyaman di situ kan.
pada saat kelulusan pemilihan untuk ini kan mau kuliah di mana kata orang tua saya. Nah, saya pengennya kan di tempat saya lulus SMA itu kan di kota itu gitu. Tapi orang tua saya larang karena Sebut saja di kota mana? di Bandung. Oh, di Bandung. Nah, orang tua saya nggak boleh gitu. Udah nggak usah di Bandung. Gitu. Udah di tempat di kampus ini aja. Itu kampus seni di satu Oh, kampus seni daerah, suatu wilayah gitu ya. Nah, terus akhirnya karena saya kan nggak berani ngelawan ibu saya kan. Ya udah, akhirnya saya ngikutin. Nah, udah ngikutin terus pendaftaran gitu kan ke Ditahan dulu Kak Indri ceritanya. Para kanca misteri Timur Bumi sepertinya akan sangat seru sekali kisah yang Kak Indri akan ceritakan kepada kita. Maka dari itu siapkan posisi Anda dan terima kasih kepada yang sudah subscribe dan jangan lupa subscribe yang belum subscribe, like dan share seluas-luasnya. Baik, para kanca misteri Timur Bumi, kita langsung saja mendengar kisah dari Kak Indri setelah yang satu ini. Bapa Adam, Bapa Angkasa, Bapa Tiwi, Kula Angin, Sakang Pangan, Saringane, Saumi, Sarana Gampil, Sarining Gampil, Kasanala, Yahu Allah, Yahu Silakan Kak Indri. jadi udah kan saya didaftarin kan di salah satu kampus seni ya, saya nggak usah sebutin namanya ya Mas ya. Kampus seni di satu daerah. Akhirnya saya didaftarin ke situ kan. Terus ngikutin tuh udah pendaftaran, terus masuk tanggal segini untuk ngikutin ospek kayak gitu kan. Di situ saya nggak suka gitu, saya nggak suka masuk. Udah Oh, sudah ada penolakan di udah batin. ada penolakan, nggak mau gitu, nggak mau sampai saya tuh apa ya bahasanya tuh curhat gitu, curhat sama nenek saya, Oh, curhat sama nenek kalau saya nggak mau kuliah di situ, soalnya begini, saya pengennya ngambil jurusan hukum atau ekonomi gitu. Terus ya udah karena yang lain nggak bisa ini apa ngelawan ibu saya juga gitu kan, karena ya udah saya ngikutin saya masuk lah, udah saya daftar, saya diterima. Dan awal-awal tuh mengikuti sebelum ospek itu ada perkenalan antara ini teman sama teman gitu. Ya udah saya biasa kan, saya coba berbaur gitu. Saya orangnya kan nggak mudah bergaul kan, gitu. Tapi saya lihat nih sepertinya asik nih gitu temen-temennya gitu kan. Akhirnya kita ngumpul lah. Kita ada berapa orang ya untuk awal pertama kali perkenalan itu ada sekitar 6 orang. 6 orang perempuan, kita bertiga. Yang lainnya laki-laki kan. Udah tuh kita asik kan, udah terus sampai ke tanggal untuk ospek. Nah, ke tanggal untuk ospek saya tinggal saat itu di salah satu rumah teman saya yang dekat dengan kampus. Udah. Nah, kami kan udah tuh menjalani ospek seperti biasa. Akhirnya kita satu geng lah, satu geng. Akhirnya, nah kita tuh berkelompok yang cewek nih disebutnya tuh ada julukannya lah di kampus itu kan, karena kita tuh bertiga. Nah, yang satu ini teman saya yang perempuan, dia punya temen deket. Akhirnya udah kan gak deket lagi sama saya kan, karena dia punya pacar gitu. Akhirnya kami sisa berdua yang perempuan ini kan. Yang perempuan ini pun punya pacar gitu, tapi nggak seintens yang teman saya yang ini. Jadi kami masih sering berdua gitu. Nah, udah kami ngejalanin perkuliahan gitu kan. Perkuliahan saya coba adaptasi gitu dengan perkuliahan saya gitu kan. Saya ngambil jurusan seni peran waktu itu, Mas. Ngambil jurusan seni peran, terus saya adaptasi gitu. Saya ikutin kuliah. Coba untuk menyukai. Tapi kok nggak bisa karena memang saya basicnya mungkin bukan di situ, jadi nggak seperti teman-teman saya yang lain yang enjoy yang ini udah kan. Nah
eh, pada satu hari teman saya yang kita sebut si A aja ya, si B aja ya, yang A kan tadi udah pergi duluan kan sama pacarnya, kita ada si B. Dia juga dapat pacar juga gitu kan. Nah, dapat pacar sama, akhirnya lama-lama mereka ninggalin saya sendiri. Tapi masih ada gitu, masih ada komunikasi sama saya dibanding teman saya yang A gitu. Kita masih bareng-bareng gitu. Nah, si teman saya yang si B ini, maaf ya, punya pacar 2 saat itu. Nah, 2 itu yang satu kampus sama saya, yang satu orang di luar kampus. Nah, udah kita biasa ngejalanin hari-hari seperti biasa gitu kan. Terus ada satu kayak semacam apa ya, kelompok kerja gitulah untuk anak-anak baru yang dibimbing oleh senior-senior kita gitu kan. Nah, saya salah satunya saya ikutlah masuk ke dalam itu. Sebelumnya sih nggak ada apa-apa gitu. Pada suatu hari gitu, suatu malam selesai kita kerja itu kan, kerja kelompok itu kan kayak ngeset lampu lah untuk pementasan, ngeset ini panggung dan segala macam. Kira-kira sekitar jam 10 teman saya si B ini, pacarnya yang orang kampus itu kan udah pulang. Karena di situ dia nggak bergaul sama kita kan, karena dia cepet pulang. Dia nelpon, anterin gue nelpon. Kemana? Gue ke kantin, ke telepon umum. Oke, nah kantin saya itu kan, ini kan ruang kita ruang pertunjukan yang tempat kita ngumpul tuh kan, tempat pertunjukan sekaligus tempat studio perkuliahan. Nah, di sebelah sini ada kantin. Di kantin itu ada ruang, ini ruang musik, ini ruang melewati itu semua gitu kan. Nah, ada tangga. Persis sebelah, kalau dari ruang saya, gedung saya itu persis sebelah kanan itu ada telepon umum. Nah, telepon umum itu adanya di kantin itu kan. Kantin itu banyak kursi-kursi, terus pohon-pohon besar lah pokoknya. Itu masih jam 10 deh, belum terlalu malam kayaknya ya. Udah kan, dia nelpon. Nah, tingginya telepon umum itu saya segini, tingginya tuh segini. Telepon umum itu di atas kepala saya, mungkin sekitar 180 cm. 2 meteran lah. 2 meter. Udah tuh kan, udah teman saya nelpon. Udah pas nelpon, saya kan nungguin gitu kan, saya nungguin aja. Lama dia, teman saya asik, teman saya itu ngadepnya ke tempat kita senior-senior saya ngumpul di gedung pertunjukan itu. Jadi ini kan ada membelakangi Kak Indri. Iya, ngebelakangin, terus saya kan ngadep ke telepon umum itu kan. Udah, saya sih biasa aja. Sebelumnya saya biasa aja gitu. Saya nungguin, terus saya lihat ke bawah, lihat ke sekeliling kanan kiri, nggak ada apa-apa, aman gitu kan. Saya cuma ngeliat teman saya sambil ngobrol sama temennya, kok lama ini nelfonnya gitu kan. Sementara dia nggak mau ditinggalin sama saya. Udah, saya nunduk, posisi saya nunduk begitu. Terus itu apa ya gitu kan di hadapan saya, Mas. Jadi ini telepon umum, ini kan teman saya si B. Teman saya si B ini kan sebelah, kalau di sini berarti sebelah kiri telepon umum, ngadep ke sana kan. Nah, itu tepatnya di belakang teman saya. Ada apa? Awalnya saya ngeliat apa sih itu gitu kan, kayak kain gitu, warna putih gitu kan. Tapi saya nggak yakin itu kain gitu kan. Terus saya lihat gitu kan, saya buang muka lagi. Oh bukan kali gitu, saya buang muka lagi gitu. Biasa lagi saya nungguin, saya ngeliat teman-teman saya lagi nyanyi-nyanyi gitu kan. Teman saya yang nelpon juga masih asik aja gitu kan. Dan nggak ada tanda-tanda bulu kuduk merinding atau apa gitu. Tapi pas ke atas kok panjang gitu loh. Ini tuh kok kainnya panjang gitu kan. Akhirnya melihat ke atas. Saya beraniin diri, saya dari nunduk, saya ngelihat sedikit sampai segini kali ya, misalnya segini. Itu kayak baju gitu. Kayak baju gitu. Ini apa, tadinya tuh nggak ada. Saya pikir itu tembok kan, memang di si telepon umum itu kan senderan ke tembok salah satu ruangan. Saya pikir itu tembok gitu kan. Saya makin naik. Loh, di atas si ini tuh putih, dia segini tuh putih.
itu apa hitam gitu kan. Hitam tuh jadi maksudnya hitam kayak tergurai. apa ya gitu, hitam gitu kan, hitam panjang gitu, segini lah ya kalau ini segini rambutnya. Terus saya makin lihat, udah perasaan udah nggak enak gitu, udah resah, ini kayaknya bukan tembok nih gitu kan. Udah curiga gitu kan. Saya beraniin lah, dalam hati tuh saya udah baca gitu, udah bismillah, udah segala macem, gue harus berani, gue lihat gitu. Di situ saat itu ada orang lain atau seperti? Nggak ada, cuma saya berdua sama teman saya si yang B. lagi telepon. Sama teman saya, yang lain kan jauh. Iya. Nah udah kan, terus saya beraniin diri dalam hati, bismillah gitu kan, udah pokoknya segala macam doa, saya harus berani. Saya makin ke atas itu si yang kain segini nih nyambung nih, oh ini baju. Ini baju gitu kan. Si kain putih itu. Kain itu tuh berbentuk baju, tapi baju yang nggak ada lekukannya ya. Iya, lurus. Seperti gaun lah ya. Tapi lurus gitu. Nah terus putihnya juga nggak putih bersih banget ya, masih kayak gitu. Putih-putih tulang lah. Itu tepat di belakang Teman saya si B. yang lagi telepon. Sementara saya menghadap ke dia. Jelas gitu kan. Saya lihat tapi kok nggak ada kayak orang berdiri gitu. Oh bukan kali, saya bilang gitu kan. Saya pikir oh bukan kali, ini apa kali, ini yang hitam nih apa. Pokoknya saya masih inilah positif aja gitu kan. Pas saya makin ke atas ngeliat itu kayak bentuk gini mas, ini nih siku. Tapi sikunya itu jadi dia ngadep begini, nih si sikunya ini ada di atas telepon umum yang tinggi. Berarti dianya lebih tinggi? Iya, lebih tinggi dari saya, itu di atas. Lebih dari 2 meter, ininya 2 meter? Iya, itu kepalanya itu di atas telepon umum. Jadi saya dengak kan. Iya. Saya gini, ini kok nggak nemu gitu, apa gitu. Pas saya ini kok hitam, tapi saya lihat tangan dan ininya tuh kayak baju yang gober gitu loh. Jatuh. Baju gitu, jatuh, tapi bentuk tangannya nggak keliat. Dia begini nih, jadi bentuknya tuh begini. Dia berdiri tapi begini, jadi seolah-olah dia kayak merhatiin saya, entah merhatiin teman saya yang lagi telepon. Tapi saya apa ini ya gitu, kok kayak orang begini gitu. Ini nggak beres nih, tapi saya masih positif kan. Bukan kali. Pas saya lihat itu nggak taunya dia rambutnya itu seperti jadi gini tapi dibalik rambut. Jadi serambut itu di sini. Di situ saya udah ini udah ngaco nih. Saya bilangnya udah ngaco. Udah kan, saya lihat lagi teman saya berusaha untuk lihat kesini lagi, semoga nggak ada. Gatonya masih ada. Saya ke teman saya, cepetan kata, tunggu napa sih gitu, cepetan gitu. Saya udah takutnya apa, takutnya si tangan itu dia entah noleh ke saya atau apa. Saya takutnya itu gitu kan. Saya udah ya, gue kesana dulu, ke teman-teman dulu, tungguin gue Ri gitu. Enggak ntar gue balik lagi gitu kan. Jadi saya tuh bener pas-pasan banget gitu dia si sosok itu sama saya kan. Langsung saya lari ke ninggalin si B itu lagi nelfon. Saya bilang ke teman saya, itu bener nggak, tolong liatin, takutnya gue halu gitu ke teman-teman lain. Yang bener lu Ri, di mana tuh, di sana. Teman saya ada kan satu ngikutin, nggak taunya teman saya juga ngeliat. Dan posisinya pun sama, dia lagi entah nopang dagu, nggak tahu nopang apa ya. Artinya terkonfirmasi bahwa itu benar. Gitu. Tapi yang saya nggak habis pikir, kok teman saya si B itu nggak ngerasa gitu. Kalau kita kan kalau ada makhluk sosok ini kan ya merinding lah atau apa, dia kok nggak gitu, asik-asik aja sampai dia bilang ntar dulu gue lagi nelpon. Sampai akhirnya dia ditarik sama teman saya gitu. Kalau saya nggak berani lagi ke situ. Saya nggak berani lagi untuk balik lagi ke situ. Nggak berani, saya sama sekali nggak berani. Udah, teman saya ditarik kan, lo ada apa sih lo gitu kan. Baru senior saya ngomong tuh tadi di belakang kamu ada ini. Oh yang bener, baru dia ngerasa takut. Padahal dia ngerasa takut tuh karena cerita. Bukan karena dia ngelihat sosoknya. Udah kan, udah tuh kita melalui malam itu tuh udah biasa lagi cerita, udah kan.
Udah kami dengan akhirnya di sela-sela istirahat itu kita kembali kerja lagi, akhirnya sampai akhirnya kita balik ke kos masing-masing. Kak Indri, dipotong dulu maaf gitu ya. Perkuliahannya bisa diceritakan nggak seperti apa seni peran itu? Nanti jangan dijawab dulu. Untuk para kanca misteri Timur Bumi, bagi teman-teman yang memiliki cerita mistis seperti Kak Indri, bisa DM ke Instagram kita maupun chat ke WA yang tersedia di sini. Silahkan ketik sinopsisnya lalu kirim kepada kita. Kita lanjut kembali. Perkuliahannya seperti apa kira-kira? Ya perkuliahan itu kita seni pemeranan ya, lebih ke teater. Iya, memainkan peran. Memainkan gitu ya. peran gitu kan. Konsentrasi. yang harus utama itu kan betul. konsentrasi, imajinasi gitu kan. Fokus. Nah, terus ya memainkan dengan Iya. tubuh lah gitu. Berarti kan. dekat dengan ini rasa lah ya. Iya, dengan rasa. kepekaan rasa gitu kan. Terus lanjut habis itu balik. Udah kita balik ke kos tuh kita hari berikutnya masih kita udah seperti biasa kuliah, hari kedua, hari ketiga gitu kan. Biasa aja. Kita malam itu bekerja biasa aja gitu. Nah, terus 1 minggu dari saya kejadian itu saya di kampus kami itu ada pementasan, kita nggak usah sebut namanya ya Mas, kita seorang aktivis saja. Oh, pementasan yang diadakan oleh seorang aktivis. Pementasan teater. Nah, di situ saya lagi kelompok kerjanya saya dan senior saya semua. Di situ saya bagian set ya, bagian set gitu kan. Pokoknya kita tuh kuliahnya itu belajar set gitu kan. Selain kita pemeranan tuh kita belajar set, lighting, panggung kayak gitu. Udah. Nah, satu malam begitu kita selesai perkuliahan, sekitar kuliah itu selesai sekitar jam 4 sore. Jam 4 sore. Dari jam berapa? Itu dari jam 8 sampai jam 10. Sambung lagi dari jam 1 sampai jam 4. Itu olah tubuh. Jam 8 sampai jam 10 olah tubuh. Bukan, jam 8 sampai jam 10 itu perkuliahan umum. Kayak artistik, bahasa Inggris. Nah, dari jam 1 sampai jam 4 itu praktek. Perkuliahan praktek itu kayak olah tubuh, olah rasa ya, studio seni peran, pemeranan itu 4 jam itu. Nah, udah, kita olah tubuh tuh sampai jam 4. Olah tubuh kan cepet ya. Sampai jam 4 istirahat dong. Kita istirahat sebentar, nanti kumpul lagi di stage, kita briefing untuk persiapan karena hari itu tuh kita GR pertunjukan tadi untuk GR Gladiresik untuk besok pementasan. Pementasannya apa kalau boleh tahu? Boleh disebutin? Enggak apa. Marsinah Menggugat. Aktivis perempuan. Iya, aktivis perempuan, judulnya tuh Marsinah Menggugat. Nah, terus pas udah kita kan mau ini nanti kita kumpul di set jam 7. Udah tuh. Jam 7 kita udah istirahat, udah balik ke kos, balik lagi ke kampus tuh. Pokoknya kita setiap abis kerja itu rolling sampai malam, sampai pagi, kadang-kadang sampai pagi. Kerja itu. Mempersiapkan. Batin saya nggak mau kayak gitu karena saya kan kuliah di SMA, bukan SMA yang ini, saya SMA umum kan gitu kan. Jadi untuk saya tuh hal kayak gitu tuh ada serunya, ada kita berat ngejalaninnya gitu kan. Ya udah, tapi ya mau nggak mau ini bagian dari proses. Ya. Pas jam 7 kita udah kumpul di stage semua, kita briefing sama sutradaranya, aktivis perempuan itu beserta kru. Jadi mereka juga bawa kru, Mas. Mereka bawa kru. Jadi digabung sama timnya. Sama timnya, dia pengen pentas di gedung pertunjukan kampus saya. Udah, kita briefing, bla 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 bla, udah. Kita kerja nih masing-masing ada di bagiannya kan. Ada di bagiannya, saya di bagian sini, ada yang di bagian lighting, ada yang di bagian ini. Pas satu ketika sekitar jam 11 malam, jam 23.
itu lagi kerja itu Itu lagi kerja gitu kan, saya lagi kerja sama teman-teman gitu yang lain gitu. Yang lain ada yang di atas, ada yang di bagian panggung. Saya dipanggil sama aktivis itu, bagian setnya yang mana, kru setnya yang mana, ditunjuklah sama teman saya, tuh Indri. Dia nanti saya minta satu dipersiapkan, aduh saya merinding, dipersiapkan satu bangku kosong, ditaruh di pojok kursi penonton. Saya nanya, untuk apa Mbak? Soalnya kita kalau pementasan itu marsinahnya selalu datang. Gitu. Nah terus Marsina itu korban pembunuhan. korban ya pasti iya, udah banyak yang tahu ya, HAM itu kan. Tapi datang setiap pertunjukan itu. Dibilang pasti, sama aktivis itu pasti datang. makanya menyiapkan kursi Satu untuk satu bangku di pojok di tengah kursi penonton, di antara kursi penonton tapi di pojok. Nah udah kan, saya kan bingung untuk apa Mbak gitu. Soalnya Masilah itu pasti datang kalau pementasan. Nah, terus itu dia ada ritual, ya nggak tahu lah, saya juga ritual apa gitu. Dia ada ritual ini pemanggilan atau apa atau izin, saya nggak tahu. Karena kami kan di situ hanya kru, jadi saya untuk hal-hal kayak begitu enggak deh. Oh iya Mbak, nanti saya bilang sama stage crew saya gitu, minta disiapkan satu kursi. Oke, saya keluarlah dari gedung pertunjukan itu kan. Saya mau nemuin teman saya, senior saya, untuk menyampaikan apa kata si Mbak tadi. Maksud saya mau ngomong nanti disiapin disiapin satu kursi ya gitu buat di sini. Terus satu kursinya itu kayak apa ya? Kayak nanti ditaburin kayak bunga gitu loh. Nah, jadi apa ya? Di sebelah kursinya itu kayak dia bakar sesuatu gitu untuk pemanggilan mungkin gitu kan. Udah, saya mau menuju ke ruang lighting karena senior saya yang stage dulu di lighting atas gitu, di ruang lighting. Nah saya keluar pintu dari gedung pertunjukan, ada tangga kanan kiri Mas, tangga kanan kiri, tangganya itu tangga muter untuk menuju ke atas. Tangga muter, ya saya kan biasa aja gitu, biasa aja, saya lari-lari lah gitu kan, jam 11 malam. Saya naik nih, satu tangga, dua tangga gitu, pas tangga keempat deh kalau nggak salah, tangga keempat, saya jalan, apa ini gitu kan, untungnya saya nggak pegang, apa ini gitu kan, saya diem gitu, kayak ini loh. Ini udah di atas nih. Saya masih di bawah. Oh belum naik tangga. Belum, baru tangga 4. Oh, iya. Tangga keempat, udah hampir naik kan. Jadi itu ya nggak tinggi banget sih. Apa ini gitu kan, itu seperti benang kusut gitu, kayak rambut gimbal gitu. Seperti benang kusut, saya lihat masih sedikit. Saya masih lihat sedikit, terus saya lihat lagi, perhatiin gitu kan. Ini kok kayak yang rambut apa sih, benang ya, rambut digimbal-gimbal gitu loh, banyak sekali gitu kan. Saya lihat, saya ke atas lagi, saya makin ke atas, sama kejadiannya seperti yang seminggu lalu saya lihat di telepon umum tadi. Saya dari bawah dulu ngelihatnya, tapi kalau ini persis di depan muka saya, tapi hitam. Saya nggak curiga, sama sekali nggak curiga gitu. Saya lihat ini makin ke atas, makin sama lah, persis banget gitu. Saya lihat ke atas. Pas saya sedikit dengak itu, nggak taunya kayak, jadi di tangga ini tuh kayak ada pagar ujung di atas. Ujungnya ada kanan kiri, untuk menuju itu tuh ada pagernya. Setelah tangga kan pegangan, terus ujungnya kan ada tuh kalau ujung tangga. Paling atasnya. Itu tuh seperti ke bawah gitu loh Mas. Jadi kayak, maaf ya, kayak rambut di ngejuntai ke bawah. Saya nggak tahu posisinya dia begini atau posisinya dia begini, pokoknya rambut itu ke bawah. Itu lumayan panjang kan. Dan itu harus melewati rambut itu. Kalau saya mau ke atas harus melewati rambut. Harus melewati rambut itu dong. Soalnya kan si rambut itu di tangga, saya di sini. Iya. Gitu kan, akhirnya lewat? Enggak, saya nggak lewat, saya balik lagi karena takut. Iya. Takut, saya balik lagi, terus saya nggak berani ngomong balik lagi ke dalam ruangan itu. Saya nggak berani ngomong sama yang lain gitu kalau itu ada ceritanya dikit dulu gitu. Karena saya juga takut kan, saya takut, saya nggak mau
ini takutnya teman saya lihat iya gitu. Saya cuma takut iya, itu. takut jawabannya iya, Iya, gitu. takut jawabannya iya. Saya keep. Udah saya balik lagi, saya diem. Terus si mbak yang tadi ngomong udah disampein, udah. Saya cuma bilang udah, padahal belum karena saya takut. Udah tuh, akhirnya si ini datanglah stage manager saya, senior saya. Seperti biasa mereka lalu lalang atas bawah, nggak ada yang saya lihat tadi. Berarti gitu. mereka mah nggak mendapati itu. Nggak Iya, mendapati iya, itu. iya. Nah kan kalau yang ini beda, berarti kan mereka nggak lihat, nggak Mereka seperti nggak yang lihat. seminggu lalu mereka Iya. lihat. Udah, nah terus ngobrol lah saya ketemu stage manager kan, saya ngomong nanti mbak ini minta kursi satu bangku kosong buat ini buat apa duduknya si korban tersebut. Oh oke, udah. Dari situ saya masih bingung. Ini apa sih? Jadi saya nggak konsen mas cerita apa Iya. ini tuh nggak konsen gitu untuk untuk kerja, untuk ngobrol, itu. untuk ini tuh nggak konsen. Pokoknya inilah apa sih yang tadi udah sampai akhirnya kita beres sekitar pukul 3 pagi kita pulang. Jam 3 pagi. Jam 3 pagi kita pulang ke kos yang biasanya tuh saya nggak pernah begadang, nggak pernah ini. Otomatis kan di kuliah itu kan otomatis saya harus begadang kan ngikutin ini. Udah seperti biasa saya tidur hanya sebentar ya. Kita tuh selama kuliah itu tidur paling hebat itu 5 jam 4 jam kan paling hebat. Pulang kita seperti biasa pagi kuliah lagi saya seperti biasa. Nah 3 hari kemudian saya udah mulai nggak enak nih gitu kan, kok kayaknya setiap saya duduk atau apa kayak ada sekelibet gitu. Udah kan nggak nyaman ya? Udah nggak nyaman. Nah besoknya itu siang nih, kejadiannya siang, sore selesai saya kuliah. Saya kuliah studio seni peran tuh melatih konsentrasi, melatih fokus, melatih rasa. Nah saya di situ kan kuliah, terus dosen saya bilang, Dri, panggil anak gue di belakang panggung. Itu udah sore sekitar 4:30. Bilang papi mau pulang. Udah kita memang udah selesai kuliah saat itu. Pas ini saya ke belakang panggung mas, persis anaknya itu ngadep ke sana, anak dosen itu. Munggungin Kak Indri. Iya, berarti? munggungin saya gitu. Dia pakai baju, saya masih inget banget, kegambar banget. Bajunya si anak itu kotak-kotak hijau hitam, dia dikuncir 2 pakai pita merah. Oh cewek. Cewek anaknya. Nah terus dia ngomong sama siapa ya gitu kan, dalam hati saya itu jam 4 sore itu dia ngobrol sama siapa sendiri gitu di belakang stage kan. Jadi Si anak kecil itu maksudnya itu anak ngobrol sendiri. Jadi tirai hitam, jadi di belakang stage saya itu tirai hitam. Oh iya. Tirai hitam, dia ngobrol sama siapa saya bilang. Pas gitu dia ngobrol sendiri tapi tangannya itu seperti begini mas, ngegerakin tangan gitu. Terus dia ngomong, rambut kamu bagus katanya gitu. Lah dalam hati saya, astagfirullahaladzim gitu, kamu ngobrol sama siapa gitu kan. Dia nggak ngeh kalau saya Dia teriak. kayak gini. Dia begini, rambut kamu kayak bagus, nyisirin. kayak nyisirin rambut. Tapi memang si anak itu megang seperti sisir ya, sisir itu sisir yang inilah. Kok megang sisir? Megang sisir, tapi saya nggak tahu tuh sisir siapa gitu. Rambut kamu bagus katanya, sini Lala sisirin. Saya ngelihat ini anak nyisirin siapa gitu kan. Saya tanya, Lala ngobrol sama siapa? Dia pas ini dia kaget gitu. Dia ngebalik ke saya dia cuman ketawa gitu, senyum gitu. Cuman senyum. Malu kayak seperti ya ini, entah atau dia ketahuan. senyum takut entah senyum malu atau dia apalah sama kaget dia gitu. Terus. Dia mukanya pucet gitu, senyum, lari ngelewatin saya. Dari situ kan pas saya lihat, ini nggak beres nih gitu kan. Di belakang stage saya itu gelap banget. Udah saya balik lagi, tapi saya masih dalam hati tuh
apa sih ini gitu, udah yang kesekian kali nih, udah yang jelas-jelas nyata itu udah 3 kali berarti kan. Berarti seringnya itu rambut ya, rambut panjang. Rambut panjang. helai, rambut- Saya kan ya berarti kan perempuan. Iya, iya. Sosoknya kan perempuan gitu kan. Nah udah hari itu kita nggak ada kerja. Hari itu kita nggak ada kerja karena pementasan udah selesai kan, yang pementasan aktivis kemarin gitu. Kita nggak ada kerja. Cuman kita nongkrong di kampus itu tuh kita sering nongkrong gitu. Ada yang proses latihan untuk ujian, jadi kita nongkrong. Terus udah kita nggak kerja, kita pulang. Keesokan harinya itu masih siang juga, masih jam saya belum mulai kuliah saat itu, masih jam 11 kali ya, 11 pagi ya. Saya udah kuliah umum saya udah selesai, saya nggak pulang ke kos tapi saya nunggu di kampus. Saya diem lah di ruang pertunjukan itu kan di depan ruang pertunjukan tuh ada kayak kantin gitu. Saya duduk di situ, mau ke toilet, saya bilang gitu. Toilet diturun kan, persis di bawah ini ada toilet. Toilet tuh ada 2 kan, ada yang di depan sama yang di belakang. Nggak taunya di situ penuh. Di situ tuh penuh gitu kan. Ya udahlah saya yang ke belakang. Yang ke belakang saya nggak ngelewatin dong gedung panggung pertunjukan saya itu. Ada tangga ke bawah. Di bawah stage itu ada ruang make up gitu. Ruang make up untuk kelas make up. Oh, kelas latihan. Kelas make up. Jadi kelas make up itu ada make up karakter. Make up karakter itu muka-muka yang kecelakaan. Serem-serem. Jadi dibikin seperti manekin. Oh, ada modelnya ya. Jadi di situ ada satu ruangan, cermin kan. Nah, terus ini ada satu ruangan yang tertutup, itu isinya tuh peralatan make up, manekin itu mukanya tuh muka-muka kecelakaan, terus yang matanya ada yang keluar, itu tuh make up Mas, bukannya asli ya, itu make up. Kita sih biasa, karena kita udah terbiasa, kita kuliah di situ, itu udah terbiasa gitu kan. Udah, saya ngelewat, cuman kok kayak ada yang ngeliatin saya terus dari dalam kaca itu, ruang manekin itu. Nah, kayak ada yang ngeliatin saya nengok lah. Saya nengok, si boneka manekinnya itu gini ke saya gitu loh. Jadi yang harusnya dia ngadep ke sini, karena saya jalan sebelah sini, dia kepalanya ke sini jadinya. Boneka manekin yang tadi buat model make up. Model make up itu badannya sih biasa aja, tapi kepalanya doang gitu. Saya langsung, ini kok begini gitu. Saya lari kan, tapi saya penasaran gitu. Saya mundur lagi, masih begini gitu. Tapi setiap saya jalan dia nengok ke saya, jadi kayak ngeliatin. Tapi saya ngerasa itu memang ada sesuatu nih gitu kan. Oh, emang berasa nggak enak. Saya udah berasa ini ada sesuatu. Ini bukan halus saya karena 3 dimensi itu patungnya atau apa, bukan. Saya udah terusin, saya ke toilet, saya langsung lari lagi ke atas. Itu masih siang. Jam berikutnya, jam 1, saya ngikutin kuliah studi seni peran yang tadi konsentrasi dan segala macam. Di situ naik ke stage semua, kata dosen. Pandangi wajah, kamu cari pasangan, masing-masing cari pasangan. Saya cari pasangan. Tatap wajah teman kamu. Fokusnya kalau kita fokus tuh lihat ke sini. Di ini ya, jidat sini, titik tengah. Saya fokus. Itu mata kuliah apa itu? Studi seni peran. Oh, studi yang kayak tadi. Iya, itu konsentrasi untuk olah rasa segala macam. Fokus di satu titik di sini. Saya lihat ada tuh teman saya, namanya si D, saya liatin sampai lama-lama itu seperti kayak masuk sesuatu. Saya kayak masuk ke ruangan sesuatu, hitam semua, dan teman saya saat itu berubah jadi kupingnya kuping monyet, hidungnya hidung babi. Saya lihat, saya kan gini kan, ini enggak nih, bukan nih. Saya lihat masih seperti itu, bukan wajah teman saya. Saya coba nepis ini udah dalam nih, konsentrasinya udah dapet. Saya gini, masih gitu kan. Terus saya lihat kanan kiri saya, yang muka-muka hewan semua gitu. Tapi
ya suasana tuh gelap. Akhirnya sampai saya diem di panggung, saya diem sampai saya digebrak sama teman pasangan saya itu, si D itu. Woi gitu, baru saya ngeh, balik lagi semua seperti ruang perkuliahan saya. Ruang perkuliahan. Akhirnya udah, di situ saya udah mulai nggak nyaman mas kuliah gitu. Itu jalan ke bulan kedua ya, mau masuk kedua bulan saya ikut kuliah. Saya sudah nggak nyaman. Ini saya seperti diikutin sosok yang aneh-aneh gitu kan, entah apa gitu kan. Saya di dalam hati tuh saya masih bertanya-tanya, ini apa sih yang saya lihat gitu. Saya coba satu hari saya pulang ke daerah saya curhat, saya cerita sama orang tua saya nggak mau kuliah dulu ya, takut banyak setan gimana pokoknya soalnya mereka nggak lihat kan. Saya mungkin kalau saya cerita sama teman saya pun teman saya nggak akan ada yang percaya. Betul. Banyak Sulit setan juga itu ya. Itu setiap hari saya mau kuliah nangis, mau berangkat ke kampus tuh nangis, pasti saya lihat si sosok perempuan ini lagi. Udah tuh sampai akhirnya udah saya ya sering lah, kita nggak usah sebut ini ya, sering lah saya ngeliat. Satu hari saya diem di udah mulai jenuh, saya udah pikiran saya udah sering kemana-mana gitu kan. Apa yang saya lihat, sekarang saya lebih banyak senang menyendiri. Setelah kejadian itu karena saya jujur aja saya kecewa gitu. Pada saya cerita sama orang terdekat saya nggak percaya. Kalau saya takut ini seperti ini. Saya itu abis kuliah tuh sekitar jam 7 tuh warung udah agak sepi ya, jam 7 jam 8 tuh warung udah sepi. Saya ke kantin saya duduk sendiri gitu kan, jadi kantin itu yang dekat telepon umum tadi. Saya pertama kali saya cerita telepon umum ini ada kursi, saya diem gitu, terus bengong aja gitu, saya bengong gitu kan, tapi hati tuh apa sih gitu. Kalau misalkan saat itu saya harus lihat lagi deh, nggak apa-apa gitu kan. Saya nggak nyaman, ada sosok anjing, itu anjing yang biasa di kampus. Saya tuh biasanya takut mas sama anjing, parno sama anjing gitu. Kalau ada anjing saya bisa lari kenceng atau saya manjat kemana karena anjing. Ini enggak, anjingnya tuh diem persis di sebelah saya, dia cuma duduk aja gitu anjingnya gitu kan. Saya juga nggak takut, jadi saya diem, saya liatin anjingnya gitu. Ini kok anjing nggak pergi-pergi gitu kan, tapi saya diem. Terus gue nggak sendiri nih gitu kan. Jadi saya nggak sendiri, saya nggak duduk di situ sendiri. Di depan itu kan kursi ini berendengan kan, ada teman saya, ada kawan saya. Ya maaf ya, kawan saya sekarang udah almarhum. Yang kawan cowok itu dia sama pacarnya dia. Oh ada ini, tapi saya nggak mau ngomong gitu loh, saya nggak mau negor, nggak mau apa. Saya duduk aja berdua saya sendiri sama anjing, maksudnya ada anjing yang namanya saya ngeliat, dia berdua sama pacarnya berhadapan. Yang sebelah dia siapa gitu? Oh ada lagi. Ada itu. Sebelah dia siapa gitu kan? Wah udah ini dia nih yang sering saya lihat gitu kan. Si cewek itu rambut panjang, tapi dia diem, tangannya begini, dia fokus ke depan. Dia Mereka gini. berdua nggak ngeh. Mereka berdua ngobrol. Ya berarti nggak ngeh ada Nggak ngeh. Saya mau ngomong, saya mau teriak, tapi seperti ditahan gitu loh. Udah percuma gitu, karena saya kecewa sama orang terdekat saya cerita nggak ada yang percaya. Apalagi temen. Dia tuh begini aja mas, dia begini, diem, tapi sosoknya dia fokus ke depan. Itu si rambut panjang yang saya lihat di telepon umum, terus yang saya mungkin lihat di tangga tadi gitu kan. Udah saya balik lagi ke ruang perkuliahan saya. Itu makin kepala makin itu kepala saya tuh makin jadi deh gitu kan. Oh ya, ini berarti setiap hari ada yang nemenin saya gitu. Entah dia nemenin saya, entah dia pengen diketahui sama saya, entah itu betul atau halu saya gitu. Tapi kok kalau halu tiap hari gitu kan. Nah udah. Dan pernah satu kali disaksikan banyak orang. Nah satu hari lagi saya diceritain kan banyak. Oh itu tuh ada di sini kan depan-depanan sama gedung pertunjukan itu kan ada gedung musik.
tuh di kaca itu tuh katanya di situ suka ada yang berdiri katanya, cewek gini-gini. Saya kan masa sih gitu dalam hati, tapi saya nggak menepis apa kata teman saya. Iya gini, udah besok-besoknya saya sendiri duduk, itu maghrib, abis maghrib itu kampus sudah sepi, cuma seseorang 2 orang lewat abis latihan, teman-teman saya di dalam. Itu saya duduk di tangga itu, karena ya tadi saya ceritain saya udah mulai banyak sendiri. Saya udah mulai ini apa, karena menyendiri. Terus saya lihat ke jendela yang musik itu. Jadi jendelanya tuh panjang, ada 2 jendela ya kalau nggak salah, ada 2 jendela, atasnya tuh pintu, kayak bawahnya pintu, atasnya jendela. Nah saya lihat ke situ, dia bener, 2 lantai iya ya? 2 lantai, itu benar Mas, dia berdiri. Yang sering dilihat juga? Yang sering saya lihat, tapi dia berdiri dan dia nggak ngapa-ngapain, cuman memang nggak pernah kelihatan muka. Ketutup, jadi cuman kelihatan segini, nggak tahu saya dia ada hidungnya atau nggak tahu, cuman dia berdiri dan dia fokus, tapi dia seperti ngeliatin saya saat itu. Bukan yang dia biasa ngeliatin kemana, tapi saat itu dia fokus ngeliatin saya. Jadi saya duduk gini, dia begini nih. Jadi kalau malam itu tuh dia seperti ngeliatin saya. Iya. Ngeliatin saya kan. Nggak seperti biasanya melihat kemana gitu ya. Akhirnya, oh bener yang dibilang teman-teman ada. Nah itu saya berani cerita ke teman saya, kan gue udah bilang, soalnya di situ gini banyak lah ceritanya. Kalau itu karena teman-teman saya banyak yang bilang di gedung musik itu ada, saya berani cerita. Udah berjalan selama bulan, ya setiap hari saya seperti itu. Bulan ketiga ini yang lebih bikin saya berantakan. Saya ke WC. Saya malam mau latihan, kita mau latihan, ada ujian gitulah, ujian naskah kecil. Ujian, gue ke toilet ya gitu kan. Kita latihan itu di belakang gedung. Saat itu gedungnya nggak dipakai untuk latihan karena udah sama kelompok lain. Di belakang gedung. Gue ke toilet dulu ya gitu, ke situ ya. Saya ke toilet lah. Ke toilet saya biasa gitu jalan. Cuman pas saya mau masuk ke toilet kan biasa suka ngeliat kaca. Jadi toilet saya itu nggak ada pintunya. Ini kan pintu. Ini begitu masuk ke ruang toilet besar itu nggak ada pintu kan, cuman tembok. Jadi dia seperti begini, kayak begini. Apa tuh gitu kan. Terus dia begini lagi, saya nengok lagi, dia begini lagi. Berarti di luar toilet ya? Di luar toilet. Tapi melihat ke arah toilet, tempat Kak Indri berada. Iya, saya lagi mau ke toilet. Sampai saya panggil kan nama teman saya cowok, lu jangan iseng gitu kan, lu jangan iseng, gue mau kencing. Udah tuh, saya masuk dong ke toilet itu kan. Saya masuk ke salah satu toilet. Pas saya lagi di toilet, bunyi kan, bruk, pintu pojok, yang pojok saya. Jadi toilet itu ada 4 deh, kalau nggak salah 3 toilet. Saya di tengah, ini di pojok kiri, bruk. Ada yang nutup. Kayak nutup pintu, terus air gitu. Ada temen nih, lega gitu kan. Udah saya keluar lah, mumpung ada temen nih. Memang kan toilet itu kan horor katanya kan. Terus di luar udah sepi banget. Mumpung ada temen nih, saya mau ngaca. Saya ngadep ke cermin. Itu si pintu tuh terbuka Mas. Si pintu yang pojok tadi saya bilang ada yang masuk. Itu si pintu itu terbuka, tapi nggak ada orangnya. Kita kalau kelewat temen kan. Jadi ini pintu toilet, di sini cermin gitu. Nih, ini kan toilet nih. Ini cermin. Iya. Saya ngadep ke sana, berarti kan saya munggungin toilet. Dan yang paling pojok yang tadi ada bunyi itu ternyata terbuka. Tadinya kan tertutup kan, terus suara air. Saya pikir teman saya kan, ngaca dulu deh mumpung ada orang. Jadi saya nggak terlalu horor. Ngaca lah dulu saya, biasa kan, benerin rambut apa. Terbuka tuh pintu, gitu. Tapi kok nggak ada orang keluar. Kalau ada orang dia ngelewat, ini kan cermin, ini pintu keluar yang untuk ke ruang ini kan, keluar area. Pasti ada angin dong. Ada angin atau kerasa, ini kok enggak gitu. Siapa dong itu? Kosong gitu kan. Saya kosong, saya nengok nggak ada siapa-siapa. Pas saya ngeliat ke cermin, dia berdiri Mas di belakang saya.
Yang tadi lagi. Yang tadi yang tadi mungkin selama ini. iya, mungkin yang selama ini, tapi dia keluar dari toilet. Dia berdiri begini, tapi dia nggak kelihatan muka, cuman rambut cuman persis di sini saya. Di situ saya statis dong, nggak bisa ngapa-ngapain gitu, pengen nangis. Akhirnya saya lari keluar. Di situ saya udah mulai klimaks. Ini nggak beres nih, ada yang ngikutin saya tiap hari. Dari situ saya udah nggak mau kuliah, jadi saya nggak pernah masuk kuliah, bahkan nggak pernah nginjekin Kaki ke situ lagi. kaki ke kampus. Kalau saya balik ke tempat saya, ke rumah, pasti saya dimarahin, suruh kuliah. Ayo gitu, karena mereka nggak percaya. Tapi karena saya takut dimarahin, akhirnya saya pulanglah ke Bandung, Tempat asal sekolah saya. Di sana ada rumah saudara saya kan, ada rumah saudara. Saya pulang ke sana, terus saya cerita kalau ini kejadian semua itu. kejadian semua gitu. Terus jadi kebayangkan saya ke Bandung, pulang kuliah 4:30, saya pulang ke Bandung pagi, berangkat lagi ke tempat kuliah setiap hari karena saya nggak nyaman ada di situ. Sampai akhirnya saya bener-bener jarang ngampus. Karena mau pulang ke kos juga, kosan saya kan deket banget sama kampus, jadi saya tidak menutup kemungkinan dia pasti ngikutin saya gitu kan. Karena ya saya mungkin sepi, ngerasa nggak punya temen lah, nggak punya ini gitu, nggak punya teman dekat. Akhirnya udah, saya besoknya saya beraniin diri, saya kuliah. Saya balik lagi ke kampus lagi, saya balik ke kosan dengan ini dia udah seminggu 2 minggu nih, gue udah kali dia juga pergi gitu kan, dia juga pergi. Saya beraniin diri, tapi tetap mas kuliah nggak nyaman gitu. Saya seperti ngelihat teman-teman tuh seperti musuh, nggak nyaman lah sama, karena udah nggak lebur karena jarang. Terus di sini hari ini pasti gue ketemu lagi, jadi seperti itu. Udah selesai kuliah, saya jam 5:30 sore selesai kuliah. Seniperan itu membaca naskah, latihan ini drama gitu, full masuk ke naskah ya. Masuk ke naskah. Udah beres kuliah, Ndri kita ngobrol dulu, kata teman saya. Kita ngobrol dulu, disuruh dosen saya. Ngobrol apa? Saya bilang, udah kita ngobrol aja dulu. Ya udah, saya duduk di tengah, teman-teman saya ngelilingin saya. Jadi di sidang mungkin ya, bahasanya di sidang. Tapi saya kan waktu itu nggak tahu kalau itu saya lagi di sidang. Terus mereka tuh seperti mancing-mancing saya, kenapa saya nggak pernah ke kampus, kenapa saya jadi ogah-ogahan kuliah, kenapa saya setiap habis kuliah pulang cepet, setiap ini. Di situ saya cerita sama teman-teman saya gitu, kalau saya nggak nyaman, bukan udah nggak nyaman, tapi saya nggak nyaman. Coba untuk nyaman. Di saat saya udah nyaman sama teman-teman, di saat saya udah nyaman sama lingkungan saya, ada sosok perempuan itu. Tapi saya nggak cerita kalau setiap hari saya diganggu sama takut pada tidak percaya. Tidak percaya gitu kan. Akhirnya udah, saya di sidang saya cerita kalau saya gini, maaf ya bahasa kasar, lu semua anjing, bagi gua lu semua anjing, lu bukan temen. Saya tuh jadi kayak marah gitu. Kayak marah terus. Dan saat itu tuh mas, ini klimaks saya. Saat itu tiba-tiba ruangan perkuliahan saya gelap. Kayak waktu saya kuliah itu. Itu kembali gelap terus suara itu kayak kita kuping headset atau apa iya, gitu ya. Terus teman-teman, setelah saya ngomong lu semua anjing, lu bukan temen, gue, lu anjing semua. Di situ seketika saya bilang anjing, mereka berubah mukanya hewan, entah iblis itu.
Jadi ada yang mukanya babi, ininya tanduk, terus ini kupingnya panjang merah. Tuh mereka seperti mau kayak mau gitu kayak rekam saya, terus kuping tuh udah udah nggak jelas, terus udah nggak jelas saya udah begini gitu kan. Temen gue udah seperti mau nekam saya gitu. Akhirnya saya di situ teriak sekencang-kencangnya, gua nggak mau di sini anjing. Saya gitu, gua nggak mau di sini anjing, tapi saya teriak sejadi-jadinya. Saya udah gini, terus saya nggak tahu siapa yang awal meluk saya, terus nangis saya di situ, meluk saya, terus teman-teman saya semua meluk, lu istirahat dulu, sama dosen saya ada digituin, saya ada dikasih waktu untuk istirahat. Jadi ya saya juga nggak tahu ya Mas, itu halunya saya karena kegelisahan saya. Karena kegelisahan saya nggak suka masuk situ, tekanan saya nggak bisa ngikutin dari waktu yang biasanya saya jam 9 malam mungkin udah tidur di rumah, ini harus latihan sampai pagi gitu. Sampai klimaksnya itu sore itu semua gelap gitu, terus teman saya seperti bersuara tapi suaranya tuh ya bisa coba deh kebayang. Jadi teman saya tuh ngomong gitu, mungkin ngomong udah Ndri, udah sini Ndri, tertangkapnya seperti itu tapi kayak orang baca mantra, terus kuping gitu, terus udah saya teriak. Terakhir saya ngomong cuman gua nggak mau di sini anjing gitu. Teman saya langsung meluk. Saya nggak tahu tuh temen, nggak tahu dosen saya yang meluk ya, saya langsung dipeluk, saya nangis, dosen saya, lu istirahat. Di situ saya istirahat gitu kan, istirahat ya mungkin healing ya sama teman-teman, dikasih hiburan, terus saya pulang. Tapi saya masih bertanya-tanya, jadi saya ngelihat orang tuh saat itu ngelihat teman saya aja saya skeptik. Lo ini pasti lu ini iblis yang kemarin nih, pasti lu ini gitu kan. Sampai akhirnya saya istirahat, saya ketemu satu hari gitu, saya ketemu lawan jenis ya, maksudnya ya dia abang senior saya Mas. Nah kita udah mulai deket gitu, saya bisa sharing, saya bisa ya intinya saya punya teman lah saat itu. Saya punya teman yang ternyata di antara teman-teman yang lain, di antara orang-orang yang lain yang nggak percaya sama saya, ada sosok yang percaya sama saya gitu. Maksudnya dia mau dengerin saya curhat, dia mau dengerin. Akhirnya dari situ pas saya deket sama orang tersebut, semuanya tuh hilang. Yang saya lihat tiap hari, yang selalu ngikutin saya, sosok perempuan itu sama sekali nggak ada. Oh, yang makhluk itu. Ya. Sama sekali nggak ada. Apalagi teman-teman saya yang mukanya macem-macem itu sama sekali nggak ada, sama sekali hilang. Makanya di situ saya saya udah punya teman. Ya makanya di dalam hati saya hati-hati sama sepi. Kita tuh mungkin di dalam sepi itu kosong ya Mas ya, makanya ada yang nemenin dan saya selalu ngomong saya butuh teman, tapi mungkin yang dengernya siapa kita nggak tahu kan, datanglah mungkin. Ini Kak Indri, pertanyaannya saat kejadian itu menimpa Kak Indri gitu, dari detail-detail tadi gitu, ada teman-teman yang tahu nggak, maksudnya Kak Indri menceritakan nggak ke salah satu teman atau siapa bahwa gue tiap hari dihantui ini, gue melihat sesuatu dan seterusnya nggak ada sama sekali. Saya nggak pernah cerita karena yang tadi saya bilang orang terdekat saya aja, orang tua saya nggak percaya. Jadi takut tidak dipercaya. Takut nggak dipercaya, terus takut teman-teman saya makin mengiyakan, kan otomatis saya makin takut. Pertama takut karena takut tidak dipercaya. Yang kedua takutnya malah dijawab iya. Iya, takut dijawab iya. Berarti benar gitu ya? Iya.
Jadi ya saya udah bertanya-tanya aja di dalam hati saya sendiri, saya mikir ini apa. Dikelola sendiri Dikelola aja itu ya. sendiri gitu. Sampai kemudian ketemu orang terdekat, Ketemu orang terdekat, lalu saya sering interaksi, dan sering sebagainya. ngobrol, saya seperti keisi kan. Iya, keisi, Seperti keisi, betul. saya ada teman. Nah, si sosok yang selalu ada dampingin, ada di dekat saya itu seperti dia nggak ada. Sama sekali nggak ada, makanya ya entahlah itu ya, nggak tahu itu halusinasi saya atau memang sebetulnya dia ada, tapi karena ini Udah jiwa penuh saya gitu ya, kosong, iya. mungkin dia. Luar biasa sekali para kanca misteri Timur Bumi. Kisah dari Kak Indri tadi gitu. Dan terakhir ada pesan-pesan nggak buat teman-teman atau para kanca di rumah dengan kejadian Kak Indri? Silakan di kamera yang sebelah Ya, sini. pesan-pesannya sih, kita kalau misalnya kita lagi kosong gitu ya Mas, banyak mendekatkan diri aja. Kita ingat sama yang Maha Pencipta aja, sama yang di atas aja gitu. Karena jujur sepi itu nggak enak gitu. Sepi, kita jiwa kosong itu siapa aja bisa masuk. Ya Betul. sama seperti sosok tadi gitu kan. Sosok tadi aja itu bisa nemenin. Kita nggak pernah cerita loh sama dia kalau kita kosong, kalau kita sepi, tapi dia ada. Hati-hati ya Mas. Sukai apa yang kita sedang jalani. Jangan sampai ada keterpaksaan, unsur keterpaksaan gitu. Jadi ya udah, enjoy aja gitu. Saat ini kita menjalani ini, ya sukai, nikmati. Jangan menjalani sesuatu yang Tidak terpaksa. terpaksa. Luar biasa misteri Timur Bumi. Apakah ini sebuah peristiwa mistis atau ini sebuah peristiwa psikis? Silakan para kanca misteri Timur Bumi tulis di kolom komentar dengan sopan. Kata penutup dari kami, misteri Timur Bumi, jangan tidak percaya pada sesuatu yang belum kalian percaya.